Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami patut memuji-Mu karena begitu besar dan banyak perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tidak mungkin kami menghitungnya karena sebelum angka yang kami gunakan habis, kebaikan-Mu masih begitu banyak di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul untuk beribadah. Kami beribadah sebagai umat Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan oleh karena anugerah. Kami bisa datang ke hadirat Tuhan oleh karena darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Dan pada hari perhentian ini, kami datang untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah hati kami, supaya kami benar-benar mendengarkan-Mu berbicara kepada kami. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, memakai kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di hadapan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan satu kali dan saudara-saudara membacakannya sekali lagi bersama-sama. Kita akan membacakan Galatia 5 ayat 13 ini secara bergantian. Saya membacakan untuk pertama dan saudara-saudara membacakannya sekali lagi bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara membacakannya sekali lagi bersama-sama, 2, 3, ya. Salah satu disiplin rohani yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah pelayanan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang salah paham mengenai pelayanan. Mereka berpikir bahwa pelayanan adalah bagian orang-orang Kristen tertentu di dalam gereja, sedangkan orang-orang Kristen yang lain tidak perlu melayani. Saudara-saudara, cukup banyak orang Kristen membagi dua orang Kristen yang ada di dalam gereja. Mereka mengatakan ada sekelompok orang Kristen yang biasa-biasa, dan ada sekelompok orang Kristen yang luar biasa. Nah, orang-orang Kristen yang biasa-biasa tidak perlu melayani, cukup datang beribadah. Sedangkan orang-orang Kristen yang luar biasa, merekalah yang melayani. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah pandangan yang elitis terhadap pelayanan. Saudara-saudara, pandangan elitis ini mengatakan bahwa pelayanan itu hanya untuk sebagian kecil, hanya untuk sekelompok kecil orang Kristen. Jadi memang tidak boleh semua orang Kristen melayani. Jadi ada memang sekelompok orang Kristen yang di gereja itu hanya untuk menonton. Hanya sekelompok kecil saja yang di gereja itu yang melayani. Nah, saudara-saudara, ini adalah pandangan yang salah. Mengapa, saudara-saudara? Karena Alkitab tidak pernah membedakan orang Kristen menjadi orang Kristen biasa dan orang Kristen yang luar biasa. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, semua orang Kristen itu orang Kristen biasa. Ya, jadi tidak ada istilah extraordinary Christian. Saudara-saudara, semua orang Kristen is just an ordinary Christian. Kenapa, saudara-saudara? Karena darah Yesus yang diberikan kepada saudara sama. Darah Yesus yang dicurahkan untuk saudara sama dengan darah Yesus yang dicurahkan untuk saya. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara sama dengan Roh Kudus yang diberikan kepada saya. Kasih Bapa yang diberikan kepada saudara sama dengan kasih Bapa yang diberikan kepada saya. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita mengatakan ada orang Kristen luar biasa, di mana luar biasanya, saudara kasih oleh Tuhan? Ya, ketika kita mengatakan, oh, dia adalah orang Kristen yang luar biasa, extraordinary. Saya adalah orang Kristen biasa, ordinary Kristen. Memang menjadi pertanyaan, apa yang menjadikan orang Kristen yang luar biasa itu luar biasa? Apakah karena dia menerima darah yang lebih banyak? Tentu saja tidak. Apakah karena dia menerima Roh Kudus yang lebih banyak? Tentu saja tidak. Apakah karena dia menerima kasih Bapa yang lebih banyak? Tentu saja tidak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang diberikan Bapa kepada saudara sama.
Kasih yang diberikan oleh Bapa kepada saya sama dengan kasih yang diberikan oleh Bapa kepada saudara. Saudara jangan berpikir, oh karena saya pendeta, maka Bapa mengasihi saya lebih daripada mengasihi saudara. Karena saya pendeta, saudara berpikir Roh Kudus yang diberikan kepada saya lebih banyak daripada Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Karena saya pendeta, saudara pikir darah yang dicurahkan Yesus kepada saya lebih banyak daripada darah yang dicurahkan Yesus bagi saudara. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Saudara-saudara, kita semuanya sama-sama anak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saya disebut anak Tuhan, itu karena saya menerima kasih dari Bapa. Demikian juga kalau saudara disebut sebagai anak Tuhan, ya karena saudara pun menerima kasih dari Bapa. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana luar biasanya orang Kristen yang luar biasa? Karena sebenarnya memang tidak ada yang namanya orang Kristen yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Sehingga orang itu disebut sebagai orang Kristen yang luar biasa. Nggak ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, karena tidak ada kategori orang Kristen luar biasa, maka saudara-saudara tidak bisa mengatakan, oh Pak, bagian saya di gereja itu cuma nonton Pak. Ya, bagian Bapak yang pelayanan. Bagian para pengurus yang pelayanan. Bagian para aktivis yang pelayanan. Ya, kami ini cuma jemaat biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu adalah pandangan yang salah kaprah. Salah kaprah, saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, melayani tidak menjadikan kita orang Kristen yang luar biasa. Saya ulang ya, melayani tidak menjadikan saudara orang Kristen yang luar biasa. Saudara melayani karena saudara orang Kristen. Ya saudara-saudara, saudara melayani karena saudara orang Kristen. Jadi kalau saudara mengatakan, saya orang Kristen, berarti saudara harus melayani. Ya saudara-saudara, kalau saudara tidak mau melayani, maka jadi pertanyaan, saudara orang Kristen atau bukan? Pak, saya nggak mau melayani Pak, saya mau jadi orang Kristen saja. Itu pertanyaan apa saudara kasih oleh Tuhan? Ya, itu kalimat macam apa itu? Saya nggak mau melayani Pak, saya mau jadi orang Kristen saja. Jadi maksud saudara, ada orang Kristen yang melayani, ada orang Kristen yang tidak melayani. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang Kristen harus melayani. Karena pelayanan itu dari awal bukan hanya untuk sebagian orang Kristen, tapi untuk semua orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pandangan ini ditegaskan lagi oleh para reformator. Karena para reformator hari itu berhadapan dengan gereja pertengahan, saudara-saudara, yang membagi orang Kristen menjadi imam dan awam. Imam dan awam, clergy and layman. Ya saudara-saudara, siapa yang melayani? Imam. Awam tidak melayani. Nah, saudara-saudara, para reformator tidak setuju dengan pembagian ini, saudara kasih oleh Tuhan. Maka para reformator, mulai dari Martin Luther, memperkenalkan istilah keimaman semua orang kudus. The priesthood of all believers. Keimaman semua orang kudus. Jadi tidak ada pembagian imam dan awam. Karena semuanya imam. Imam. Semua orang Kristen itu imam. Maka karena semua orang Kristen adalah imam, maka semua orang Kristen harus pelayanan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tradisi reformasi itu membuang pandangan elitis di dalam gereja. Ya, sekelompok orang yang boleh melayani, yang lain hanya jadi penonton. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tadi mengingat yang tadi kita baca dalam Galatia 5 ayat 13, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sana Paulus berkata, layanilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, perhatikan sekali lagi kalimat itu. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa pelayanan di dalam gereja bersifat kesalingan, mutual. Jadi bukan saya yang melayani saudara saja. Ya, kalau cuma saya yang melayani saudara, itu bukan kesalingan. Tapi Paulus menegaskan saling. Jadi saudara-saudara, di dalam gereja bukan cuma pendeta yang melayani jemaat, tapi jemaat melayani satu dengan yang lain. Ini adalah trademark dari gereja, saudara-saudara. Itu yang Paulus inginkan dari jemaat Galatia. Saudara-saudara, Paulus menginginkan supaya jemaat Galatia itu dikenal sebagai komunitas yang di dalamnya saling melayani. Dengan kata lain, saudara-saudara, di dalam gereja nggak boleh ada bos. Karena bos berarti dia dilayani. Dia tidak pernah melayani. Ya. Tapi saudara-saudara, Paulus mengatakan saling. Serve one another. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ada saat saya dilayani, ada saat saya yang melayani. Ada saat saudara dilayani, ada saat saudara melayani. Ada giliran saudara menerima pelayanan, ada giliran saudara memberi pelayanan.
Jadi saudara-saudara, nggak benar kalau orang Kristen itu cuma menerima pelayanan terus. Ya kan saya jemaat, Pak. Ya, saya di sini ya menerima pelayanan. Kamu di sini nggak memberi pelayanan? Ya kan saya jemaat. Jadi yang memberi pelayanan siapa? Yaitu para pengurus, para penata layan, para aktivis, ya, dan kemudian pendeta-pendeta. Mereka lah yang melayani. Ini cara berpikir yang salah. Karena Paulus sendiri mengatakan saling. Nah, saudara-saudara, mungkin bagi banyak orang awam kendalanya adalah, ya, kalau saling melayani, Pak, saya bisa memberi apa untuk pelayanan? Ya, saudara-saudara, banyak orang Kristen itu berpikir, ya, pendeta melayani karena dia belajar teologi, maka dia bisa membagi firman. Lah, saya kan nggak belajar teologi, Pak. Saya nggak pernah belajar Alkitab. Loh, kalau Bapak bilang saling melayani, saya kasih apa? Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, gereja itu adalah komunitas yang di dalamnya saling melayani. Itu trademarknya. Saudara-saudara, itu trademarknya. Apa yang dikatakan Paulus oleh Tuhan? Gereja harus menjadi sebuah komunitas yang berbeda dari dunia. Perbedaannya di mana? Salah satu perbedaan gereja dengan dunia apa? Di dalam gereja nggak ada bos. Jadi saudara-saudara, walaupun orang itu di luar bos, begitu dalam gereja, dia bukan bos. Saudara-saudara, orang yang punya jabatan tinggi di luar pun, saudara-saudara, begitu di gereja, kalau sudah gilirannya pelayanan, dia harus pelayanan. Oh, saya pimpinan perusahaan, Pak. Masa hari Minggu saya jadi asyir? Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saudara boleh pimpinan perusahaan. Begitu saudara ke gereja, yang saudara sambut itu saudara seiman. Saudara anak Tuhan, dia anak Tuhan. Berarti apa, saudara? Ya nggak bisa. Tapi Pak, nanti kalau jemaat saya ternyata salah satu karyawan saya gimana? Masa saya jadi asyirnya dia? Ya, harusnya dia jadi asyirnya saya, nganterin saya ke tempat duduk. Kenapa? Karena di kantor dia yang bawain saya teh. Ya, dia yang bikin saya kopi. Masa tiba-tiba di gereja hari Minggu, Pak, saya yang nunjukkan kursinya sama dia, Pak, duduk sebelah sana. Itu karyawan saya loh, Pak. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di gereja dia harus ingat, karyawannya itu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan, dia juga anak Tuhan. Kamu tidak lebih anak Tuhannya daripada dia. Dan dia tidak kurang anak Tuhannya daripada kamu. Kenapa? Sama-sama menerima darah Kristus, sama-sama menerima Roh Kudus, sama-sama menerima kasih Bapa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apakah saudara sudah menerima kasih Bapa? Sudah. Apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Sudah. Apakah saudara sudah menerima darah Kristus? Sudah. Apa alasan saudara tidak melayani? Apa alasan saudara tidak saling melayani? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ciri gereja yang sehat bukan yang jumlah jemaatnya banyak, bukan, saudara-saudara. Saudara-saudara, sehat tidaknya gereja itu tidak bisa diukur dari berapa yang hadir kebaktian minggu, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan? Suatu gereja itu bisa yang hadir kebaktian minggu ribuan. Tanya berapa yang pelayanan. Saudara-saudara, kalau yang hadir setiap minggu 2.000, yang pelayanan cuma 20. Saudara kasih oleh Tuhan, setiap minggu itu lagi yang pelayanan. Apa nggak ada orang lain? Nggak ada, Pak. Ya, yang bisa diandalkan cuma 20 orang ini. Itu bukan gereja sehat, itu sakit, saudara kasih oleh Tuhan. Sakit itu. 2.000 jemaat, 20 yang pelayanan. Orang itu lagi. Ya, saudara-saudara, mulai dari penata layan hari Minggu sampai panitia kegiatan, orang yang sama. Kenapa nggak ada yang lain? Iya, Pak, yang lain nggak bisa diandalkan. Loh, untuk apa gereja ini banyak jemaatnya kalau cuma 20 bisa diandalkan? Saudara-saudara, saya menyebut ini gereja obesitas, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, gereja obesitas. Yang hadir banyak, yang pelayanan dikit. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mau menilai gereja itu sehat atau tidak, saudara-saudara, jangan lihat hari Minggunya. Saudara-saudara, kan hari Minggu orang juga ke gereja, kan? Kenapa? Ya, karena takut rasa bersalah. Jadi kenapa banyak orang hari Minggu ke gereja? Ya, karena memang takut rasa bersalah. Tapi saudara-saudara dikasih oleh di luar hari Minggu, bisa diandalkan nggak? Oh, nggak bisa. Ada yang salah dengan gereja itu. Kalau jemaat begitu banyak, tapi kalau pelayanan hanya sedikit yang terlibat, ada yang salah. Ya, saudara-saudara, nggak selalu salah jemaatnya. Ya, saudara-saudara, nggak selalu juga salah jemaatnya. Bisa juga salah gerejanya. Tapi pasti ada yang salah. Ya, saudara-saudara, kalau gereja jumlah jemaatnya banyak, tapi pelayanan lu lagi, saudara-saudara, L4, saudara-saudara ya. Lu lagi ya, saudara-saudara ya.
Nah, misalnya saudara-saudara kan kita baru selesai sal, baru nanti serim, saudara kasih oleh Tuhan ya. Yang sal panitianya sama dengan yang serim. Ya, saudara-saudara ya. Yang sal siapa yang kerja? Panitianya. Nah, saudara-saudara bulan Agustus serim, dibikin panitia. Siapa lagi bisa panitia? Orang itu lagi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang lain ngapain? Nah, ada dua kemungkinan. Gerejanya yang nggak sehat atau jemaatnya nggak sehat. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kita perhatikan di sini saudara-saudara ya. Pelayanan itu perlu untuk kesehatan rohani kita. Orang Kristen yang hanya mau belajar, hanya mau mendengar, tapi tidak mau melayani, itu menunjukkan bahwa kerohanian nggak sehat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pelayanan itu penting untuk kesehatan rohani kita. Maka orang Kristen nggak mau pelayanan, rohaninya nggak akan sehat. Ya saudara-saudara, nanti kita akan lihat saudara kasih oleh Tuhan mengapa pelayanan itu penting untuk kesehatan rohani kita. Tapi saya mau beritahu pada saudara-saudara, kenapa Tuhan mau kita pelayanan, saudara-saudara, dan mengapa kita harus melayani? Itu bukan karena sungkan, ya bukan saudara-saudara ya. Kenapa pelayanan? Iya Pak, sungkan dengan pendetanya, sungkan dengan pengurusnya. Bukan saudara kasih oleh. Kenapa saya pelayanan? Karena pelayanan itu baik untuk kesehatan rohani saya. Maka saudara-saudara, kalau saudara di gereja itu hanya datang beribadah, tidak mau pelayanan, saudara-saudara, terlepas berapa banyak pun firman yang baik saudara dengarkan, kerohanian saudara nggak akan sehat. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, ikut PA, ikut seminar, saudara kasih oleh Tuhan, ikut pembinaan-pembinaan, tapi nggak mau pelayanan. Nah, saudara-saudara, ini juga orang Kristen obesitas, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, obesitas, hanya mau belajar, tapi tidak mau turun. Hanya mau belajar, tidak mau terlibat. Ya, saya berharap saudara-saudara yang sudah lama di gereja ini, saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara-saudara selama ini hanya datang, duduk, dengar, D3, saudara kasih oleh Tuhan ya. Datang, duduk, dengar, diam, D4, saudara kasih oleh Tuhan, nah itu ya. Datang, duduk, dengar, diam, datang, duduk, dengar, diam. Setiap minggu, datang, duduk, dengar, diam. Selain itu, nggak mau tahu apapun di dalam gereja ini, saudara-saudara, saya jamin, kerohanian saudara nggak akan sehat. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Efesus 4 ayat 16. Coba saudara perhatikan Efesus 4 ayat 16 ya. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Saya bacakan untuk kita semua. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya tubuh itu bisa menerima pertumbuhannya? Setiap bagiannya harus berfungsi. Saya ulangi saudara-saudara ya. Efesus 4 ayat 16 mengatakan, tubuh itu baru bisa bertumbuh dengan sehat kalau setiap bagiannya berfungsi. Kalau setiap bagiannya berkontribusi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat pelayanan semua bagiannya itu dalam terjemahan NIV-nya, as each part does its work. As each part does its work. Setiap bagiannya mengerjakan fungsinya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau di gereja ada bagian yang duduk-duduk aja, nggak akan bisa gereja itu menjadi sehat. Ya, saudara-saudara nggak akan bisa menjadi sehat. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara mengenai pelayanan di dalam gereja, saudara-saudara ya, orang yang datang hari Minggu, saudara-saudara, belum tentu bisa diandalkan dalam pelayanan. Maka kalau saudara mau tahu gereja itu sehat atau tidak, jangan lihat hari Minggunya saja. Tentu perlu lihat hari Minggunya, saudara-saudara. Tapi jangan lihat hari Minggunya saja. Coba lihat berapa yang ikut persekutuan doa. Saudara-saudara, mengajak orang datang ke kebaktian Minggu gampang. Mau nggak dia diajak persekutuan doa? Susah. Susah. Setelah itu saudara-saudara, berapa banyak yang ikut pemahaman Alkitab? Saudara-saudara, biasanya ya, di gereja itu yang bisa diandalkan kalau ada pelayanan apapun, pelayanan apapun saudara-saudara Tuhan, itu yang bukan yang datang hari Minggu. Bukan yang hanya datang hari Minggu, tapi yang ikut persekutuan doa dan yang ikut pemahaman Alkitab. Orang yang hanya mau hari Minggu, selain itu saya nggak peduli. Saudara-saudara, ketika gereja lagi ada peperangan rohani, saudara-saudara, dia duluan yang kabur. Dia duluan yang kabur. Maka saudara perhatikan, saudara Tuhan, banyak gereja yang jumlah jemaatnya banyak, saudara-saudara. Tapi kalau sudah giliran pelayanan, saudara-saudara ada kegiatan, ya saudara-saudara ada yang harus dikerjakan sama-sama, ya banyak yang kabur. Makanya jangan heran, yang akhirnya terlibat, lu lagi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Gereja tidak akan bisa berkembang dengan sehat kalau setiap bagiannya tidak mengerjakan perannya. Tidak mengerjakan perannya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas tentang pelayanan di dalam khotbah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa itu pelayanan? Ya, saudara-saudara, apa itu pelayanan? Yang kedua, mengapa kita perlu melayani? Yang ketiga, bagaimana kita melayani? Saudara-saudara, karena pelayanan itu sangat penting untuk kesehatan rohani kita dan juga penting untuk kesehatan gereja. Maka saudara dan saya harus mengerti dengan baik apa itu pelayanan. Tentu saja saudara-saudara, kita tidak cukup waktu untuk membahas semua mengenai pelayanan, karena ini membutuhkan pembinaan tersendiri. Tapi saudara-saudara, hari ini kita akan spesifik membahas mengenai pelayanan dari sudut pandang disiplin rohani. Mengapa saudara harus disiplin dalam pelayanan? Ya saudara-saudara, mengapa saudara harus disiplin dalam pelayanan? Mengapa pelayanan itu tidak boleh mengikuti mood? Nah, ini kita bicara mengenai disiplin, saudara-saudara ya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada orang tidak mau pelayanan, tapi ada orang, saudara-saudara, pelayanan itu mut-mutan. Ya, sebagian tidak mau pelayanan, apapun ini tawar nggak mau. Tapi ada sebagian saudara-saudara mau, tapi mengikuti suasana hati. Ya, saudara-saudara, ini juga repot, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, mengikuti suasana hati atau mengikuti interest. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada orang itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, dia mau pelayanan, tapi hanya di bidang yang dia suka. Itu nggak disiplin. Ada orang yang mau melayani, saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau moodnya lagi berubah, hilang dari pelayanan. Nah, ini juga tidak disiplin. Jadi saudara-saudara, kita bukan hanya harus melayani, harus disiplin. Harus disiplin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa di gereja itu memberikan aturan-aturan dalam pelayanan. Kenapa? Karena tidak cukup hanya melayani, harus disiplin. Harus disiplin. Misalnya saudara-saudara ya, di sekolah minggu, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, harus persiapan. Karena apa saudara-saudara? Banyak orang mau jadi guru sekolah minggu, tapi begitu disuruh persiapan setiap bulan, mundur. Ya saudara-saudara, mundur. Ayo kelas persiapan. Aduh, perlu kelas persiapan. Nggak usah lah Pak, go show aja Pak. Anak-anak ini juga, ya kalau mereka ketawa aja sudah senang kok Pak. Itu kan, nah saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ada guru sekolah minggu itu nggak mau ikut kelas persiapan. Kenapa? Karena bagi dia, tugas dia di sekolah minggu cuma bikin anak ketawa. Dia berpikir jadi guru sekolah minggu itu cuma itu tugasnya, bikin anak nyanyi, bikin anak ketawa. Maka waktu kelas persiapan, ngapa sih kelas persiapan Pak? Ya, saya dah lama kok ngadapin anak. Saya guru kok Pak. Sudah biasa dengan anak-anak. Ngapain persiapan setiap bulan? Disuruh presentasi sama hamba Tuhan, materinya ini. Ya, gimana kamu ngajar? Presentasi. Repot. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang, ini contoh ya, dalam pelayanan sekolah minggu. Mau jadi guru sekolah minggu, begitu dikasih peraturan, harus persiapan 1 kali sebulan dengan hamba Tuhan. Yang kedua, harus ikut pembinaan 2 kali dalam setahun. Wah, ternyata nggak cukup dengan hati doang ya Pak. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah ya, saya kira dengan hati aja cukup Pak. Kan Tuhan lihat hati Pak. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau jadi guru sekolah minggu nggak mau mengikuti, hatinya pun dipertanyakan. Saudara jangan bicara, hati saya Pak, mau untuk Tuhan, untuk pelayanan, masa dibikin ribet kayak gini? Karena hati saudara untuk pelayanan ini ujiannya. Kalau hati saudara, kalau saudara bilang hati saya untuk pelayanan, tapi dikasih ujian begini, nggak mau disiplin, saudara dikasihi oleh Tuhan, hatinya pun dipertanyakan. Ya saudara-saudara, saudara-saudara pada umumnya ya, orang mau jadi guru sekolah minggu kenapa? Senang dengan anak-anak. Ya makanya mau jadi sekolah minggu mau, saudara dikasihi oleh Tuhan, begitu dikasih syaratnya, nggak jadilah Pak. Kenapa? Jadi ribet banget ya. Loh, jadi kamu jadi sekolah minggu untuk apa awalnya? Iya, saya senang dengan anak Pak, lucu-lucu Pak. Wah, untung dia nggak jadi pelayanan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Untung nggak jadi sekolah minggu. Wah, repot kita tengah jalan kayak gini. Ya, saudara-saudara, saudara dikasihi oleh Tuhan, sama halnya ya. Mau pelayanan jadi paduan suara. Wah, kenapa? Suka nyanyi. Saudara-saudara ya. Dimanapun nyanyi. Maka dia bilang, kenapa nggak di gereja aja nyanyinya? Nah, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena saya suka nyanyi. Masuk paduan suara. Begitu saudara-saudara dikasih aturan. Yang tidak ikut latihan 2 kali tidak boleh. Wah, saudara-saudara komplain. Masa gitu amat Pak? Ya kan? Hati kita untuk Tuhan masa dihalang-halangi untuk menyanyi. Loh, kamu nggak latihan 2 kali masih mau nyanyi itu? PD-mu besar sekali ya. Emang suaramu sudah bagus banget, kita bilang saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Jangan gitu dong Pak. Nah, saudara perhatikan saudara dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang itu paduan suara tapi nggak mau latihan. Nah, baru ketahuan, bukan mau pelayanan, mau show.
Oh, ternyata dia bukan mau pelayanan, dia mau menunjukkan bahwa suaranya bagus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kenapa di gereja harusnya pelayanan itu ada aturannya. Siapa yang boleh pelayanan, apa syarat yang harus dimiliki supaya boleh pelayanan. Untuk apa? Bukan untuk mempersulit, karena pelayanan itu sebuah disiplin. Jadi nggak boleh mood. Ya, lagi pengen pelayanan, lagi nggak pengen nggak pelayanan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dari yang pertama. Apa itu pelayanan, saudara-saudara ya? Apa itu pelayanan? Mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya tidak akan membacakan sampai habis. Tapi saudara-saudara bisa melihat dari Alkitab saudara masing-masing. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah ia kekurangan apa-apa. Saudara perhatikan kata tidak dilayani. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, konteks dari ayat ini adalah khotbah Paulus kepada orang-orang Athena. Orang-orang Athena itu menyembah begitu banyak dewa. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saking banyaknya, maka saudara-saudara ada satu patung yang ditulis kepada dewa yang tidak dikenal. Saudara-saudara, karena mereka adalah suatu bangsa yang menyembah begitu banyak dewa. Nah, saudara-saudara, Paulus kemudian menunjukkan kepada mereka apa bedanya dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka dengan Allah yang sejati. Itu ayat 24-25. Paulus mengatakan, Allah yang sejati itu tidak diam dalam kuil yang dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, masa Allah rumahnya pun harus dibikinin orang? Ya, saudara-saudara, namanya Allah, ngakunya dewa. Rumah aja nggak bisa bikin sendiri. Rumahnya dibikinin orang. Jadi kalau nggak dibikinin orang rumahnya, gembel dong dia. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Malah macam apa itu kata Paulus? Allah yang sejati tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dilayani oleh tangan manusia. Pertanyaan saudara-saudara Tuhan, kalau Allah yang sejati tidak dilayani oleh tangan manusia, bagaimana kita sekarang bicara mengenai melayani Tuhan? Wah, kita bicara pelayanan dong, pelayanan. Ya, ayo kita melayani Tuhan. Ternyata Paulus mengatakan Allah yang sejati tidak dilayani oleh tangan manusia. Lah, kalau gitu pelayanan ini apa? Saudara-saudara, kalau Allah tidak perlu dilayani, untuk apa kita pada hari ini bicara mengenai pelayanan? Hidup itu harus melayani Tuhan. Loh, Allah tidak butuh dilayani. Karena dia tidak kekurangan apa-apa. Maka saudara-saudara, kita perlu merevisi pikiran kita mengenai pelayanan. Apa itu pelayanan? Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali orang menganggap pelayanan itu do something for God. I do something for God. Ya, itu pelayanan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, konsep pelayanan seperti itu salah. Karena kalau saudara berpikir melayani itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, emang Tuhan butuh apa? Yang butuh pelayananmu? Oh, I do something, ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Pertanyaan, Tuhan butuh apa? Dia kekurangan apa? Sampai kamu harus berikan itu untuk dia. Saudara-saudara, secara teologi kita percaya Allah itu maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, dia bisa lakukan apapun sendiri. Untuk apa kita melakukan sesuatu untuk dia? Saudara-saudara, kalau kita makan di restoran, ada pelayan ya, saudara-saudara. Kenapa ada pelayan? Karena saudara nggak bisa masak. Ya, dia layanin saudara, dia yang masak di dapur. Itu namanya pelayan restoran, kan saudara kasih oleh Tuhan. Ya, dia yang masak. Kenapa dia yang masak? Karena saudara nggak bisa masak. Itu namanya pelayan restoran. Nah, saudara-saudara kasih, oh saya pelayan Tuhan. Tuhan nggak bisa apa ya? Ayo, Tuhan nggak bisa apa? Wah, Tuhan nggak bisa apa itu bukan Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Apa ya? Tuhan nggak bisa. Oh, makanya saya pelayanan, Pak. Kenapa? Ya, soalnya Tuhan nggak bisa ini, nggak bisa itu. Makanya saya yang memberikan pelayanan itu. Wah, saudara-saudara, ini konsep pelayanan yang error. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Do something for God. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Maha Kuasa, tapi Dia juga minta kita melayaninya, maka kita perlu merevisi konsep kita mengenai pelayanan. Pelayanan itu apa, saudara-saudara? Pelayanan bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan.
pelayanan itu Tuhan melakukan sesuatu melalui kita. Itu pelayanan. Bukan I do something for God, tapi God do something through me. Itu pelayanan. Allah Maha Kuasa, betul. Dan dia ingin melakukan sesuatu melalui saya. Itu definisi pelayanan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai sebagai bejana. Itulah sikap hati seorang yang melayani. Jadi saudara-saudara, melayani itu bukan do something for God. Oh, saya mau ini, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang pelayanan, saudara-saudara, dia berpikir pelayanan itu adalah melakukan yang saya mau untuk Tuhan. Itu, saudara-saudara ya. Saya lakukan, apa yang kamu lakukan? Yang saya mau, untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, jadi yang saya mau, saya lakukan, tapi saya berikan untuk Tuhan. Pertanyaan, Tuhan mau nggak? Saudara-saudara, hati-hati ya. Kita pikir kita melayani, lalu kalau pikir Tuhan senang, wah Tuhan bisa enak. Kenapa saudara-saudara? Karena yang saudara lakukan, yang saudara mau, bukan yang dia mau. Saudara-saudara, seringkali kita pikir, saudara-saudara Tuhan, ya Tuhan harus terimalah. Ya, saya sudah lakukan aja syukur. Saya maunya ini, saya kasih Tuhan, terimalah Tuhan. Loh Tuhan bilang, bukan itu yang saya mau. Saya maunya ini. Dan saya mau melakukannya melalui kamu. Kamu harus lakukan, itu namanya pelayanan. Tapi kalau saya maunya ini Tuhan, ya, saya kasih ini untuk Tuhan, terimalah. Tuhan, saya sukanya musik ini. Nah, saya main ya di gereja. Ya Tuhan dengarlah. Saudara-saudara, pertanyaannya, itukah musik yang Tuhan mau? Tuhan, saya nyanyi lagu ini. Ya. Saya suka lagu ini. Saya hobi dengan lagu ini. Ini genre yang saya suka. Ya, saya main untuk Tuhan. Saudara, Tuhan bilang, saudara pernah tanya enggak? Itukah lagu yang Tuhan mau? Saudara-saudara, di dalam sejarah ini ya, teologi reform atau gereja reform, di dalam ibadah itu ada prinsip regulatif prinsipal, saudara-saudara Tuhan. Prinsip ibadah regulatif. Intinya begini, saudara-saudara ya. Gereja-gereja reform mengatakan, semua ibadah itu harus didasarkan pada apa yang Tuhan mau. Bukan pada apa yang saya suka, pada apa yang Tuhan mau. Saya ulangi, saudara-saudara ya. Bukan pada apa yang saya suka, bukan pada apa yang saya srek, tapi pada apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, R.C. Sproul misalnya mengatakan, saudara-saudara, pertanyaan dalam ibadah, kata R.C. Sproul, bukan bagaimana kita menyembah Tuhan, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan dalam ibadah adalah bagaimana Tuhan mau disembah. Bukan bagaimana saya mau menyembah Tuhan, tapi bagaimana Tuhan mau disembah. Nah, saudara-saudara, di dalam regulatif prinsip dikatakan begini, ya, satu-satunya standar yang benar dalam ibadah itu firman. Jadi kalau ada yang tidak sesuai firman, nggak boleh dilakukan. Kalau ada yang tidak jelas dalam firman, jangan dilakukan. Jadi yang boleh dilakukan apa? Hanya benar-benar yang jelas. Hanya benar-benar yang jelas. Jadi nggak boleh. Tapi lagi ngetren Pak. Ya, ngetren Pak. Lagi ngetren velocity Pak. Nah, boleh nggak? Ya, boleh nggak di dalam ibadah dimasukkan gaya velocity, saudara-saudara Tuhan ya? Nah, kenapa? Supaya vibes-nya dapat. Ya kan, mumpung lagi ngetren, anak muda bisa datang, kita bikin ya gerakan velocity di dalam salah satu bagian liturgi, saudara-saudara Tuhan. Wah, ada nggak dasar Alkitabnya? Apa dasar Alkitabnya bikin velocity? Oh, ini nggak ada dasar Alkitabnya sih Pak, cuman supaya anak muda senang aja datang ke gereja kita. Wah, saudara-saudara Tuhan, berarti itu bukan apa yang Tuhan mau, itu yang saudara mau. Tapi ini bukan hanya mengenai lagu, bukan hanya mengenai musik, saudara-saudara Tuhan. Ini bicara mengenai banyak hal. Ya, saudara-saudara, ketika saudara melayani, saudara perlu tanya, itukah yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Atau itu cuma yang saya mau? Itukah yang Tuhan mau? Atau itu hanya apa yang saya mau? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak orang Kristen merasa sudah melayani, tapi tidak peduli apa yang Tuhan mau. Ya, nggak peduli, saya penting melayani. Itu yang Tuhan mau? Emang gue pikirin.
Saudara-saudara, kalau kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau, maka sebenarnya kita sedang tidak melayani. Maka saudara yang kasih Tuhan, tadi kan saya bilang, ada satu ekstrim, orang hanya mau belajar, nggak mau melayani. Ada ekstrim yang kedua, saudara-saudara, orang hanya mau melayani, nggak mau belajar. Ya, saudara-saudara, di gereja-gereja itu bisanya ada dua ekstrim ini, yang mau belajar tapi nggak mau melayani. Ada yang mau melayani tapi nggak mau belajar. Saudara-saudara, semua acara pembinaan, saudara-saudara, nggak pernah masuk ruangan. Ya, nggak pernah masuk ruangan. Dia sibuk di dapur. Kan orang butuh makan, Pak. Ya, loh, tapi kenapa nggak dengar khotbah, Pak? Kenapa nggak orang berbu? Itu urusan mereka lah, anak-anak muda di atas itu. Saya nggak terlalu tertarik. Saya mau masak aja. Loh, saudara Tuhan, gimana orang nggak mau belajar bisa melayani ya? Kamu aja nggak pernah belajar firman Tuhan. Dari mana kamu tahu apa yang Tuhan mau? Saudara-saudara, mari kita belajar dari Marta ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, cerita Marta dan Maria itu mengajarkan kepada kita satu hal, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Orang bisa melakukan sesuatu yang ternyata tidak Tuhan mau. Saya ulangi saudara-saudara ya. Orang bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan yang sebenarnya Tuhan gak mau dia lakukan itu. Tapi dia merasa itu yang Tuhan mau. Marta masak. Oleh Tuhan ya. Kenapa dia masak? Kan dia berpikir, ya Yesus datang harus ada yang masak dong. Tapi saudara-saudara, kalau saudara lihat jawaban Yesus kepada Marta, ya kamu merepotkan dirimu untuk hal yang gak perlu. Tapi saudara-saudara, Maria, kalau saudara perhatikan ya, waktu Yesus datang ke Betania, Marta masak, Maria duduk. Seakan-akan dia tidak melayani kan, Maria ini gak bener ini. Saudara-saudara, calon mertua mana yang mau menantu kayak Maria? Waktu datang ke rumah, saudara kasih oleh Tuhan, kenalan sama calon menantu, bukannya bikin teh, saudara kasih oleh Tuhan, duduk aja di situ. Saudara-saudara kan semua mertua maunya menantu kayak Marta dong, sigap. Mertua datang, calon mertua datang, langsung ke dapur bikin teh. Tapi saudara perhatiin kan, Maria, saudara kasih oleh Tuhan, itu kan ibarat saudara calon mertua datang ke rumah menantu calon menantu saudara, dia bukan bikin teh, saudara kasih oleh Tuhan, dia ngobrol sama saudara, sampai saudara kering. Mana tehnya nih? Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kan langsung pikir-pikir, wah, ini penjajakannya gagal nih. Saudara-saudara belum jadi menantu saja, saya sudah nggak dikasih teh, apalagi kalau sudah jadi menantu, anak saya jangan-jangan nggak dimasakin nanti nih. Saudara-saudara, semua mertua pasti mau menantu kayak Marta, bukan kayak Maria. Kenapa? Loh, karena Maria tidak melayani. Tapi saudara-saudara, mari kita ingat, sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang lagi ke Betania. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara ya? Maria langsung sigap, bukan masak. Dia ambil minyak narwastu. Dia pecahkan, dia urapi Yesus. Apa kata Yesus? Ini pelayanan yang akan terus diingat orang sampai kapanpun juga. Loh, kok Maria bisa tahu itu saatnya mengurapi Yesus? Kok dia bisa tahu, saudara-saudara? Dan kita tahu kan, kalau kita membaca kronologi ceritanya, habis itu Yesus ditangkap. Dan Yesus mengatakan apa? Yang dilakukannya ini mempersiapkan. Kok Maria peka ya? Saudara-saudara, itulah hasil dari banyak duduk belajar. Banyak duduk di kaki Yesus mendengar. Sehingga pada waktunya tiba, dia melakukan yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Maria kan waktu itu kontroversi lagi, saudara-saudara ya. Nah, berarti yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Maria memecahkan buli-buli itu, dia habiskan minyak itu untuk mengurapi Yesus, ada yang komplain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Aktivis sosial, ya, boros 300 dinar itu untuk ngasih makan orang miskin lebih berguna. Apa kata Yesus? Oh, orang miskin selalu ada. Orang miskin selalu ada. Tetapi hari ini hari yang sangat penting. Kenapa? Karena sebentar lagi disalibkan. Orang miskin selalu ada. Ya, saudara-saudara, loh kenapa Maria bisa tahu? Karena dia mendengar. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak mau tahu apa yang Tuhan mau, ya, itu nggak bisa melayani. Kecuali saudara-saudara definisi pelayanannya adalah ya do something for God, itulah pelayanan, do something for God. As long as do something for God itu pelayanan. Tuhan mau itu nggak? Ya,
pikirin lah Tuhan mau atau nggak mau. Yang penting saya mau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lagi makan restoran, baru saudara-saudara sama keluarga di satu meja makan, makanan sudah datang, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu pelayan restoran itu ambil sapu yang tangkainya panjang, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu dia bersih-bersih labah-labah di atas meja saudara. Saudara tanya dia, kamu lagi ngapain Pak? Pelayanan. Loh, ini saya pelayanan Pak, ini tugas saya pelayan restoran. Ya, saya pelayan restoran yang baik. Kalau Bapak lihat kan banyak laba-laba di situ, jelek. Harus jaga kebersihan. Maka saya ambil sapu ini. Ini Tuhan. Saudara tanya, dia lagi ngapain? Lagi pelayanan kan? Lagi pelayanan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya tugas saya, ini jelas ini tugas saya. Membersihkan laba-laba. Masalahnya adalah, kita bilang apa? Bukan itu yang saya mau. Sekarang saya lagi makan, saya nggak mau kamu bersih-bersih. Saudara-saudara, bayangkan, saudara seperti pelayan restoran itu. Saudara kan bilang apa? Wah, resek banget sih. Saya lakukan tugas saya kok. Masa kami dimarahin? Loh, bukan masalah tugas nggak tugas. Saat ini saya lagi makan. Kalau kamu melayani saya, bukan dengan bersih-bersih. Nanti setelah saya makan, kamu bersih-bersih, silahkan. Tapi sekarang bukan waktunya kamu bersih-bersih. Bukan itu yang saya mau. Nah, perhatikan saudara, bukan itu yang saya mau. Saudara-saudara, saudara pernah bertanya nggak, apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau untuk dilakukannya melalui saya? Maka saudara-saudara sekali lagi saya ingatkan, di dalam pelayanan kita itu seperti bejana aja, bejana kosong. Lalu kita berkata, Tuhan lakukanlah apa yang engkau mau melaluiku. Tuhan lakukanlah apa yang engkau mau melaluiku. Saya ready, saya standby. Saya ready, saya standby. Saat Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan mau pakai saya, lakukan melalui saya. Itu namanya pelayanan. Saudara, pelayanan itu tidak bisa saudara tulis, Tuhan saya maunya kalau pelayanan itu ini ya. Nah ini, di luar yang ini saya nggak mau. Lakukan Tuhan apa yang kau mau. Saya berjanda kosong, Tuhan mau isi silahkan isi. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, hari ini banyak gereja yang terjebak dengan konsep pelayanan yang salah. Ya, kita lakukan ini. Kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau nggak? Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang yang kedua. Mengapa kita perlu melayani? Kita sekarang melihat bagian yang kedua. Saudara-saudara, ada 3 alasan, ada banyak alasan sebenarnya, tapi saudara-saudara, hari ini saya memfokuskan kepada 3 alasan mengapa kita perlu melayani, mengapa kita perlu disiplin dalam melayani, mengapa kita nggak boleh hanya pelayanan tapi nggak disiplin, harus disiplin. Ada 3 alasan saudara-saudara, mengapa kita perlu disiplin dalam melayani. Yang pertama saudara-saudara, karena pelayanan itu membentuk kita lebih serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, orang Kristen pasti tidak asing lah ya dengan istilah keserupaan dengan Kristus. Christ likeness. Menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Tuhanku yang kurindukan. Kita semua kalau ditanya, kamu mau menjadi serupa dengan siapa? Hampir semua orang Kristen ditanya, pasti jawabnya, serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Itu namanya orang Kristen, idola kita Kristus. Seperti anak kecil mau jadi seperti idolanya, ya saya juga mau jadi seperti Kristus. Tapi saudara-saudara, menjadi seperti Kristus itu seperti apa? Ayo, menjadi serupa Kristus. Iya, serupa apanya? Serupa sendalnya. Sebab nggak tahu sendalnya seperti apa. Saudara-saudara karena nonton film Yesus, saudara pikir sendal Yesus sendal gunung, saudara kasih oleh Tuhan. Oh, saya menjadi serupa Kristus. Serupa apa? Serupa dengan sendal yang dia pakai. Kalau Yesus pakai sendal yang ada tali-talinya, saya pakai juga. Kenapa pakai sendal tali? Serupa dengan Kristus. Ya, saudara-saudara, kalau seperti itu keserupaannya, saudara kasih oleh Tuhan, Yesus juga tidak mau kita serupa dengan dia dalam hal seperti itulah. Saudara mau pakai baju yang Yesus pakai? Wah, saudara-saudara, itu baju Timur Tengah, saudara kasih oleh Tuhan. Ayo, saudara mau pakai itu? Sulit jalannya. Saudara-saudara, saudara bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, kita jadi serupa dengan Kristus, kita pakai baju yang seperti Yesus pakai dalam film-film itu, saudara, jubah kayak gitu panjang. Saudara gimana mau ke kantor, saudara kasih oleh Tuhan ya? Turun mobil susah, naik mobil susah, jalan kaki susah semuanya. Ya memang nggak untuk keserupaan seperti itu.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau jadi serupa dengan Kristus, tapi serupa dalam apanya? Ada sebagian orang, saudara-saudara, mau serupa dengan Kristus. Dalam apa? Dalam mujizatnya. Kalau Yesus bisa berjalan atas air, saya juga mau bisa berjalan atas air. Kalau Yesus bisa mengusir setan, saya juga mau bisa mengusir setan. Kalau Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang, saya juga mau bisa memberikan. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, saya juga mau membangkitkan orang mati. Kan jadi serupa dengan Kristus, Pak. Jadi sama dong. Seperti Kristus bisa menyembuhkan orang sakit, saya pun mau bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, bukan keserupaan seperti itu yang diinginkan oleh Kristus dari kita. Menjadi serupa dengan Kristus itu dalam kerendahan hatinya. Mari kita baca Markus 10 ayat 45. Mari kita lihat Markus 10 ayat 45. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa kita perlu melayani? Bukan karena Allah kekurangan sesuatu. Bukan, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara, pelayanan kita itu bukan berguna untuk Allah, bukan. Pelayanan itu berguna untuk kita. Kenapa kita perlu melayani? Karena pelayanan itu membuat saudara makin serupa dengan Kristus. Yesus mengatakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kalau Yesus aja melayani, kalau saudara mau menjadi serupa dengan Yesus, saudara mau jadi serupa enggak dengan pelayanannya? Bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus mengenai Yesus di dalam Filipi 2 ayat 7. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Ini adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam kristologi. Mari kita membacakannya bersama-sama. 2, 3, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri itu paralel dengan mengambil rupa seorang hamba. Apa artinya Yesus mengosongkan diri? Dia menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa artinya menjadi manusia? Menjadi hamba. Mengosongkan diri, bawahnya mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itu 3 kalimat paralel, saudara kasih oleh Tuhan. Paralel itu sinonim. Apa arti mengosongkan diri? Menjadi mengambil rupa seorang hamba. Apa arti mengambil rupa seorang hamba? Menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, menjadi manusia itu artinya menjadi hamba. Saudara-saudara, to be human is to be servant. Yesus dari kekekalan, saudara kasih oleh Tuhan, adalah Allah. Tapi dia yang dari kekekalan dilayani malaikat-malaikat, datang ke dalam dunia mengambil rupa hamba. Saudara perhatikan, Yesus sebelum berinkarnasi, dia dilayani oleh malaikat. Ketika menjadi manusia, dia melayani manusia. Itu namanya mengambil rupa. Saudara-saudara, Yesus yang dilayani ketika datang mau melayani. Saudara dan saya, saudara kasih oleh Tuhan, kita ini dari dulu adalah manusia. Masalahnya kita ini manusia nggak mau melayani. Yesus yang Allah mau melayani. Itulah kenapa dia jadi manusia. Kita yang manusia nggak mau melayani. Saudara-saudara, kalau saudara pikir, saudara kasih oleh Tuhan, ambisi manusia sekarang ini apa sih? Cuman satu kok dari dulu sampai sekarang. Apa sih ambisi manusia? Tapi cara mencapainya beda-beda. Tapi saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, ambisi manusia itu kalau mau diperas menjadi satu. Apa sih ambisi manusia? Ambisi manusia adalah tidak mau melayani, maunya dilayani. Maka saudara-saudara, kenapa kita kerja keras? Saudara-saudara, kenapa orang mau jadi pelayan? Suatu hari orang layani dia. Ya nggak apa-apa lah ya, berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya saudara-saudara, hari ini jadi pembantu dulu, hari ini jadi babu dulu. Ya nggak apa-apa lah, tunggu suatu hari nanti ya, semua orang jadi pembantu saya. Ya sekarang belum bisa ngomong begitu ya.
Hari ini jadi bawahan, nanti jadi atasan. Kenapa orang itu berlomba ke atas? Perhatikan saudara-saudara. Orang berlomba ke atas karena ada satu image yang di atas semua melayani dia, yang di bawah semua dia layani. Saudara-saudara perhatikan ya, itu kan image manusia ya. Kalau kamu di bawah, kamu layani semua orang. Kamu di atas, semua orang layani kamu. Maka saudara, pergerakan dari bawah ke atas itu pergerakan apa? Makin banyak yang melayani kita. Makin ke atas, makin banyak melayani kita. Makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Paham puncaknya saudara-saudara ya? Tidak ada lagi yang kita layani. Semua melayani kita. Wah. Apa kata Yesus? Oh, saya nggak gitu. Saya dari atas turun ke bawah. Dan saya melayani semua. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus, mau nggak menjadi serupa dalam pelayanannya? Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen yang tidak mau melayani, tidak akan bisa serupa dengan Kristus. Ya saudara-saudara, Kristus aja wajahnya wajah hamba, kita wajahnya wajah bos semua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Wah, repot ini saudara-saudara ya. Kristus aja wajahnya wajah hamba, lah orang Kristen wajahnya kayak wajah bos. Saudara-saudara, tidak jarang kan saudara kasih oleh Tuhan, kita pergi ke toko apapun saudara-saudara ya, kita bertemu dengan karyawan, tapi gayanya kayak bos kan saudara-saudara ya. Kesel kan? Kesel saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara pergi ke toko, ketemu sama pegawainya saudara kasih oleh Tuhan. Pegawai loh ini. Saudara-saudara, tapi tidak melayani kita sebagai pegawai, malah kayak bos. Kak, bisa tolong lihat ininya? Ambil sendirilah. Loh. Saudara-saudara mungkin pernah bertemu dengan toko kayak gini kan saudara-saudara ya. Saudara janji tidak akan datang lagi saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Itu kalau bosnya kita bisa ngerti gitu ya. Lah ini bukan bosnya lagi nggak bosnya lagi di rumah kok. Dia suruh jaga toko. Giliran disuruh, Kak tolong ambilin itu bisa nggak? Beli nggak? Kalau nggak beli, ngapain saya ambilin? Lah. Oh saudara-saudara, ini kisah nyata saudara kasih oleh Tuhan. Ini kisah nyata. Ya, ambilin, tolong Kak, ambilin itu kayaknya bagus itu. Toko souvenir saudara-saudara ya. Tolong ambilin Kak, bagus itu. Bisa lihat nggak? Ya kan? Udah kan? Beli nggak? Nanti capek-capek saya turunin, ternyata nggak dibeli, saya naikin lagi. Loh. Saudara-saudara, usut punya usut, bukan dia pemilik tokonya. Dia itu cuma pegawai tokonya. Lama-lama dia kerja di situ, tokonya bangkrut saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Pemiliknya bingung, kenapa tekor terus, kenapa nggak ada pelanggan datang? Pegawaimu pecat. Ya saudara-saudara, saya pernah bertemu juga saudara-saudara ya. Saya mau bayar, saudara. Sudah selesai semua tinggal bayar, saudara kasih oleh Tuhan. Kasirnya pun tidak memperhatikan saya. Saya bawa uang loh, saudara-saudara ya. Bukan nggak ada uang, saya bawa uang kok, gitu kan. Saya sudah depan dia, sibuk dengan HP-nya. Ya saudara-saudara, sibuk dengan HP-nya. Itu. Baru saya panggil, saudara. Oh iya. Saudara-saudara, bayangkan ya manusia itu kayak gitu. Ya. Orang Kristen kayak gitu banyak saudara Tuhan ya. Nah. Di mana ya kita bilang mau jadi serupa dengan Kristus? Enggak mirip. Enggak mirip. Kristus aja yang Allah mau pakai wajah hamba. Lah kita yang cuma manusia ini saudara, lagak-lagak bos semua. Ya saudara-saudara. Maka saudara-saudara dulu ada hamba Tuhan mengatakan, itu gereja ya, kalau semua jemaatnya berlagak bos, gerejanya gembos, saudara Tuhan. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, di dalam gereja tidak boleh ada bos, betul. Kenapa? Lah, yang bosnya saja Yesus mau jadi hamba. Lah giliran kita yang cuman pelayan-pelayan ini lagaknya kayak bos semua. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa orang itu sulit dipakai Tuhan? Saudara-saudara, mengapa ada orang itu sulit dipakai Tuhan ya? Apa karena dia tidak punya bakat? Bakat ada. Apa dia tidak punya pengalaman? Pengalaman ada. Loh kenapa Tuhan nggak pakai dia? Saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan nggak mau pakai, kenapa? Saya mau cari pelayan, bukan cari pelayan berlagak bos. Maka bakat ada, pengampuan ada, pengalaman ada, Tuhan bilang, no, saya nggak pakai, kenapa? Itu loh, posturnya saja bukan postur hamba, posturnya postur bos. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki postur seorang hamba. Kerendahan hati. Dan bagaimana kita belajar rendah hati, saudara-saudara, salah satunya melalui pelayanan. Melalui pelayanan.
Aduh, saya kok disuruh beginian sih? Ya kan, saya kan di kantor saya posisinya tinggi, kok sekarang saya disuruh beginian di gereja. Itu cara membentuk saudara menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, saya pernah melayani di satu KKR, jadi tukang parkir. Karena hari itu jemaatnya datang banyak pakai bus, dijemput-jemput ya. Di Jakarta, saudara-saudara, di stadion. Yang saya kaget, satu bapak itu yang melayani dengan saya, pakai rompi tukang parkir. Ya, saudara-saudara, baru ngobrol-ngobrol sambil ini, saudara-saudara, waktu sudah sambil nunggu busnya datang, ngobrol-ngobrol, saudara-saudara, saya kaget, pengusaha. Saudara-saudara, ya hari-harinya pengusaha. Tapi demi KKR ini, saudara-saudara, jadi tukang parkir. Saudara-saudara, kayak sulit Tuhan, waktu itu saya pikir-pikir ya. Saya waktu itu di STT, saudara-saudara, saya pikir, saya ini siapa sih? Saudara-saudara, kita perlu belajar menjadi lebih serupa dengan Kristus, dan caranya apa? Pelayanan. Yang kedua, mari kita lihat hal kedua. Karena pelayanan itu bertentangan dengan kedagingan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kayak saudara Tuhan, kita kan semua mau ya mematikan kedagingan kita. Tapi saudara-saudara, kalau tidak ada action, kedagingan kita nggak akan mati. Saudara-saudara mau matikan kedagingan, mau ya kan? Tapi gimana caranya? Nggak tahu ya. Maka kedagingan merajalela. Nah, salah satu cara yang dipakai Allah untuk mematikan kedagingan pelayanan. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 13 tadi. Galatia 5 ayat 13. Tadi kita sudah membaca ayat ini. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara jangan lupa, saudara yang kasih Tuhan, di dalam surah Galatia, Paulus juga berbicara mengenai keinginan daging dan keinginan roh. Dan Paulus mengatakan keinginan daging dengan keinginan roh itu berbenturan. Nah, kalau saudara perhatikan pada ayat 13, saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa orang Kristen sudah merdeka. Maka jangan pakai untuk berbuat dosa, pakailah untuk melayani. Nah, di sini kalau sudah perhatikan, Paulus mengkontraskan antara pelayanan dengan kedagingan. Kamu sudah merdeka, tapi jangan dipakai untuk melayani kedaginganmu, tapi pakailah kemerdekaanmu untuk melayani sesamamu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, antara pelayanan dengan kedagingan itu nggak sinkron. Orang yang dikuasai kedagingan nggak bisa pelayanan. Dan orang yang pelayanan, kedagingannya saudara-saudara cabik-cabik. Maka saudara kayak kalau orang tanya, kenapa pelayanan itu menyakitkan ya Pak? Yang sakit itu sebenarnya adalah kamu. Kenapa? Karena waktu pelayanan itu kedaginganmu dicabik. Saudara kayak Tuhan. Wah, itu orang yang baru pertama kali pelayanan, saudara kayak Tuhan, itu bisa merasa sakit banget. Kenapa? Karena sambil pelayanan kedagingan itu dicabik, dirobek. Saudara-saudara, saya kutip dari seorang pendeta namanya Donald Whitney. Dia mengatakan begini, pelayanan itu menggesek kedagingan kita dengan keras. Kedagingan itu menginginkan pengakuan, sedangkan pelayanan itu mencari ketersembunyian. Nah, saudara-saudara kayak Tuhan, waktu kita pelayanan, saudara kayak Tuhan, orang nggak tahu yang kita lakukan, orang nggak memuji kita, itu kayaknya dicabik. Saudara-saudara, itu bisa babak belur. Apalagi kalau kita dikasih bagian pelayanan, saudara-saudara, yang tersembunyi sekali, ya, nggak ada yang tahu siapa kita. Ya, saudara-saudara, kita melakukan pelayanan, tapi orang bahkan nggak tahu yang kita lakukan, bahkan kita orang nggak tahu kita yang melakukannya. Tapi saudara-saudara, disitulah sebenarnya tujuan pelayanan. Kenapa kita harus melayani? Karena pelayanan itu bertentangan dengan kedagingan kita. Pelayanan itu membuat kedagingan kita tercabik. Saudara-saudara, itulah istilah lain dari pengudusan. Dengan pelayanan kita makin dikuduskan. Makin dikuduskan. Saudara-saudara, waktu kita pelayanan lalu kemudian kita merasa, kok nggak ada yang notice ya? Kok nggak ada yang menghargai ya? Kok nggak ada? Itu proses di mana Tuhan cabik-cabik kedagingan kita satu-satu.
Ya, dikikis terus. Saudara-saudara, yang tadinya suka pengakuan lama-lama menyadari, iya ya, saya harus melayani bukan untuk diakui, saya harus melayani memang untuk Tuhan. Tersembunyi. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, saudara ingat ya apa kata Yohanes Pembaptis? Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Di mana itu terjadi? Di pelayanan. Semakin saudara melayani, saudara akan belajar. Oh iya ya, kok nggak ada yang notis saya? Iya memang bukan untuk dinotis kok. Saya melayani supaya saya makin berkurang dan dia semakin bertambah. Maka saudara-saudara, orang yang nggak mau melayani, ya bagaimana dia dikuduskan ya? Bagaimana dikuduskan? Ya saudara-saudara, orang yang mau melayani, saudara-saudara tidak pernah merasa bagaimana dia itu digesek. Yang ketiga, mengapa kita harus melayani? Karena pelayanan itu mematikan ego kita. Pelayanan itu mematikan ego kita. Saudara-saudara, pelayanan itu bagian dari penyangkalan diri. Di dalam pelayanan banyak penyangkalan diri, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, pelayanan itu dipakai Tuhan sebagai kondisi kita menyangkal diri. Saudara nggak bisa menyangkal diri, saudara nggak bisa melayani. Saudara mau melayani, saudara harus bersedia menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23, saudara-saudara. Yesus kan mengatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap hari. Saudara-saudara, di tempat, di dalam kondisi apa kita bisa menyangkal diri? Salah satunya dalam pelayanan. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara tidak melayani dengan orang yang sempurna. Saudara-saudara, itulah realitasnya. Kita melayani Tuhan, tapi melayani Tuhan dengan orang yang tidak sempurna. Tuhan sempurna, tapi rekan pelayanan kita nggak sempurna, saudara-saudara Tuhan. Di satu sisi ini pekerjaan Tuhan, di sisi lain ini teman saya yang melayani bersama dengan saya. Waduh. Saudara-saudara, dalam pelayanan banyak sekali penyangkalan diri. Saudara-saudara, jangan berpikir melayani di gereja itu seperti di sorga. Enggak, saudara-saudara ya. Ada kalanya, saudara-saudara Tuhan ya. Kita nggak melayani dengan dia, baik kita nggak melayani dengan dia, saudara. Kita pikir orang yang menyenangkan. Begitu sudah pelayanan dengan dia satu tim, saudara, baru tahu, ya ampun, ini aslinya. Keras kepalanya, saudara-saudara Tuhan. Apalagi saudara-saudara, ngaretnya. Ya, saudara-saudara. Loh, saudara-saudara, kalau kita nggak pelayanan ya, semua orang di gereja ini teman having fun, saudara-saudara Tuhan ya. Wih, menyenangkan ya. Kenapa? Ya, karena semua kita hanya minum teh, makan cemilan. Tapi begitu, ayo bikin panitia. Nah, satu tim ya. Oh, saudara-saudara Tuhan baru terasa itu. Wih, yang suka ngulur-ngulur tugas, yang suka ngulur-ngulur deadline dia, saudara-saudara Tuhan. Mana? Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Nggak tahu. Nah, saudara-saudara itu, aduh, kita yang disiplin, dia yang molor-moloran. Saudara-saudara, kalau kita di kantor ketemu dengan dia, saudara-saudara Tuhan, ini kan tergantung siapa yang otoritasnya lebih tinggi aja kan, saudara-saudara ya. Kalau saya lebih tinggi, dia yang kayak gitu, ya kita kemudian kasih komplain. Nah, kan di gereja gimana? Satu tim dekorasi, saudara-saudara Tuhan ya. Kamu bagian bikin burung hantunya ya, kita bilang saudara-saudara Tuhan ya. Saya yang bagian bikin ikannya, saudara-saudara. Nah, baru tanya, kita sudah selesai bikin ikan, mana yang burung hantunya? Aduh, belum. Burung apa tadi? Burung hantu. Loh, kok burung hantu bukan burung gagak? Loh, wah, ini dia aja belum yakin burung hantu burung gagak ini. Lah gimana ini? Besok mau sal. Wah, saudara-saudara dongkol kan? Di situ kita belajar penyangkalan diri. Itu cuma satu kasus. Ya, saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan, mari melayani, tapi siap hati untuk menyangkal diri. Saudara kalau mau melayani tidak mau menyangkal diri, pelayanan saudara nggak akan ada faedahnya. Saudara tidak akan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara tidak akan semakin bertumbuh. Kalau saudara begitu-begitu saja terus. Maka saudara-saudara Tuhan, pelayanan itu membuat kita lebih dewasa. Maka orang Kristen yang cuma datang ke gereja, duduk, diam, dengar. Saudara-saudara Tuhan, datang, duduk, diam, dengar. Saudara-saudara berarti yang baik-baik. Saudara akan hidupnya baik-baik saja, saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara nggak akan bertumbuh dewasa. Lihat Pak, so far aman ya. Hidup saya baik-baik saja, nggak pelayanan. Iya, tapi dari sejak 10 tahun yang lalu jadi Kristen sampai sekarang masih anak bayi. Masih anak bayi. Saudara-saudara, mari kita akhiri dengan bagian yang ketiga. Bagaimana kita melayani? Nah, saudara-saudara, di dalam pelayanan kita harus menggunakan karunia kita. Ya, saudara-saudara, karena kita sudah diberikan karunia. Mengapa Tuhan menuntut kita pelayanan? Karena Dia sudah kasih karunia.
Bahasa Yunaninya karismata, saudara kasih oleh Tuhan. Spiritual gift kita bilang itu. Spiritual gift. Mari kita lihat Roma 12. Roma 12. Ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita mulai dari ayat 6 ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara perhatikan, kita mempunyai. Jadi ada nggak orang Kristen yang sudah di dalam Kristus nggak ada karunia? Nggak ada. Nggak ada. Setiap orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, Tuhan perlengkapi dengan karunia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia? Supaya kita bisa pelayanan. Jadi saudara nggak bisa bilang, saya nggak tahu Pak, bisa kontribusi apa, bisa kasih apa di dalam pelayanan di gereja ini. Saya cuma bisa terima Pak. Oh, saudara sudah ada dalam Kristus nggak? Sudah, Tuhan pasti kasih sesuatu lah. Kenapa Tuhan kasih itu? Ya, supaya saudara bisa memberi pelayanan. Tidak hanya menerima pelayanan, tapi juga memberi pelayanan. Saudara hanya bisa memberi apa yang saudara terima. Pak, saya nggak bisa pelayanan, kenapa? Suara saya jelek. Ya memang yang Tuhan nggak kasih suara, jadi jangan menuntut untuk pelayanan dalam bidang suara. Tanya dong, yang Tuhan kasih apa? Saudara-saudara, seringkali kita itu melihat pelayanan di gereja itu sempit ya. Kalau nggak nyanyi, liturgis. Nyanyi, liturgis. Seakan-akan kalau kita nggak punya karunia itu berarti apa? Nggak bisa pelayanan, Pak. Apa Tuhan semiskin itu? Ya, yang nggak punya dua ini, mohon maaf ya, tidak bisa dipakai dalam gereja. Loh, nggak gitulah saudara-saudara ya. Nggak gitu. Ada orang itu saudara-saudara Tuhan kasih karunianya untuk apa? Keramah tamahan. Ya, dia memang nggak bisa nyanyi, dia nggak bisa liturgis, oleh Tuhan, tapi dia bisa menyambut orang baru. Saudara-saudara, nggak semua orang itu auranya menyenangkan, saudara-saudara ya, nggak semua, saudara-saudara ya. Ada orang itu baik memang, tapi oleh Tuhan, orang nggak mau dekat, kenapa? Auranya sudah nggak enak, saudara-saudara ya. Kayaknya Bapak itu sombong deh, saudara-saudara. Ada kan, saudara-saudara ya. Dan memang ada orang, saudara-saudara ya, memang sulit untuk mencairkan suasana. Pokoknya saudara-saudara dia sudah ke situ, yang cair pun jadi beku. Nah, saudara-saudara, kenapa? Serius banget orangnya gitu kan. Jadi gimana ya mau menyambut orang baru? Orang baru kan harus cair. Lah dia kalau ngomong sama orang baru langsung freeze. Ya sehingga saudara-saudara akhirnya orang baru berpikir, gereja ini sombong banget. Ya orangnya, ya kamu ketemu orang yang salah. Ya saudara-saudara, memang ya orang ini begitu di gereja. Memang kalau dia ngomong seperlunya. Jadi waktu ketemu sama kamu, nama siapa? Sini. Tinggal di mana? Sini. Selesai. Lah. Ya, saudara-saudara, memang bukan itu karunianya. Tapi kita butuh orang yang karunianya memang bisa menyambut orang. Kalau ngomong sama dia, saudara-saudara bisa berjam-jam. Ya saudara-saudara, tadi pengen pulang, kadang ketemu sama bapak itu, saudara nggak jadi pulang. Ya, kenapa? Dari Sabang sampai Merauke, saudara Tuhan. Wah, ngomong apa aja gitu kan. Saudara-saudara tadi cuma ngambil 1 cemilan, saudara Tuhan, gara-gara ngomong sama dia, saudara-saudara dari 9 ke warung kopi, saudara Tuhan ya kan. Wah, kayaknya belum cukup ini Pak ya. Kita lanjut lagi ya. Di mana? Kita lanjut lagi. Ya saudara-saudara, nggak semua orang kan ada karunia seperti itu. Nggak semua. Saya yakin saudara-saudara, nggak semua. Ya ada orang itu memang karunia itu mencairkan suasana. Orang baru pun saudara-saudara, kalau sudah ketemu sama dia kayak ketemu teman lama. Kayaknya saya sudah kenal lama sama Pak ini, padahal baru 1 jam yang lalu. Kita butuh orang seperti itu. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir, saya nggak punya karunia seperti si A, berarti saya nggak bisa melayani. Ya, saudara nggak dikasih karunia si A, ya saudara punya karunia yang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-6. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jadi persoalannya bukan apa karunia saudara, persoalannya saudara gunakan atau tidak. Maka perhatikan ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita menyanyi. Kan bukan saudara kasih oleh Tuhan ya kan? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Tuhan nggak bilang, jika karunia kamu untuk melayani, baiklah kamu berkhotbah. Kan nggak gitu. Gunakan. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya minta saudara-saudara ini ya, coba evaluasi diri, apa karunia saudara? Jangan tertipu dengan yang besar-besar, saudara-saudara. Jangan saudara bilang gak ada karunia karena saudara selalu fokus pada yang besar. Memang gak semua Tuhan kasih karunia sebesar itu. Tapi kalau saudara lihat baik-baik, saudara evaluasi baik-baik, saudara ketemu. Dan saudara perhatikan,
Tidak semua hal yang besar itu yang indah. Ada banyak hal kecil itu indah. Justru karena dia kecil, maka itu jadi indah. Saudara-saudara, di gereja itu ada orang punya karunia kecil, saudara kasih oleh Tuhan. Kecil, dia merasa kecil. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ada barang kecil, tapi kalau ditaruh di tempat yang benar, jadi bagus. Berlian. Saudara-saudara, berlian itu kecil. Tapi kalau ditaruh di mahkota raja, saudara-saudara, jadi bagus mahkotanya. Kan lagunya itu, saudara, engkau cari intankah untuk mahkota Yesus. Saudara-saudara, mulai hari ini jangan menolak kalau gereja memanggil saudara untuk pelayanan. Jangan tolak. Jangan berdalih, nggak punya karunia. Saudara, kalau Tuhan kirim ke gereja ini, pasti ada gunanya. Saya ulangi saudara-saudara, saya percaya kalau ada orang Tuhan izinkan datang ke gereja ini, di dalam dirinya ada karunia yang Tuhan mau pakai bagi gereja ini. Yang kedua, bagaimana kita melayani? Tekun. Tekun, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita lihat Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara perhatikan kata pergumulan. Saudara-saudara ya. Bahasa Inggrisnya struggling. Yang kupergumulkan. Loh, Paulus kok bergumul ya? Bukankah dia karunianya bagus? Banyak. Paulus itu kan saudara-saudara kan bisa berkhotbah, teologi ngerti, itu aja bergumul. Artinya saudara-saudara, no matter how gifted you are still struggling, saudara Tuhan ya. Nggak peduli seberapa bertalenta saudara, pelayanan saudara akan bergumul. Saudara jangan berpikir, aduh karena saya kurang talenta maka saya sulit. Enggak, saudara bertalenta pun tetap sulit. Maka saudara-saudara dibutuhkan ketekunan. Selevel Paulus aja masih bergumul. Tapi kenapa Paulus bisa menyelesaikan pelayanan dengan baik? Ketekunan. Itu namanya disiplin. Disiplin. Saudara-saudara, kalau kita nggak disiplin, mau seberapapun bertalenta kita, fail. Ya, saudara tahu lah ini, gak usah dalam pelayanan, saudara Tuhan, dalam pertandingan juga sama. Seberapapun bertalentanya saudara, kalau nggak disiplin, fail. Saudara-saudara, itu kan ada orang yang punya bakat natural untuk musik ya saudara-saudara, kan sebutannya prodigi ya saudara-saudara ya. Jadi memang dia bisa main musik aja sendiri gitu. Tapi saudara Tuhan, anak yang prodigi kalau tidak disekolahkan musik, tetap tidak akan jadi musikus yang hebat. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau tidak disekolahkan, dia main musik sesuai dengan moodnya. Lagi pengen main, saudara. Memang bagus, sekali dia main bagus, tapi nggak berkembang. Nggak berkembang, itu kenapa butuh sekolah. Ya saudara-saudara, jadi anak yang punya bakat jenius musik pun perlu sekolah, supaya apa? Supaya didisiplin. Ya dia nggak disiplin juga bisa main, dia peka sekali dengan nada. Ada saudara-saudara orang seperti itu, peka sekali. Ya saudara-saudara itu orang pitch-nya bagus, peka sekali dia. Saya pernah nonton satu video, ini orang Indonesia saudara Tuhan. Itu bahkan saudara Tuhan itu ada orang ngetok meja pun saudara Tuhan ditanya nada apa, dia bisa jawab loh. Orang Indonesia ini. Saudara-saudara, dia orang tekan piano, nada apa dia tahu. Dia tahu, bahkan ketok meja pun dia tahu. Itu nada apa. Saking pekanya saudara-saudara, itu jenius. Tapi saudara-saudara, orang kayak gini nggak disekolahkan. Ya itu, kenapa dia nggak berhasil jadi musikus? Karena kemampuannya nggak berkembang. Dia hanya mengikuti moodnya saja, lagi pengen main, nggak pengen main, nggak main. Ya udah. Ya tidak mungkin menjadi musikus yang beginian. Sama halnya saudara-saudara ya, kita punya talenta, kita punya karunia, tapi kalau kita nggak mau disiplin, nggak tekun, ada tantangan sedikit mundur, ya, paling kita fail. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada pelayanan yang mudah ya, setidaknya ada 3 kesulitan. Kenapa? Ada 3 kesulitan dalam pelayanan. Yang pertama saudara-saudara, rutinitas.
Rutinitas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu ya yang membuat orang itu tidak tekun atau yang membuat orang itu sulit dalam pelayanan, kenapa? Bosen. Saudara-saudara, seberapapun bertalentanya kita, kalau pelayanan terus-terus itu saudara-saudara ya, kita juga lama-lama bisa bosen. Nah itu membuat akhirnya kita nggak tekun, bosen. Ya, rutinitas. Ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini kan bisa kita lihat ya, pelayanan paduan suara. Suka nyanyi, tapi saudara-saudara, ya pada titik tertentu, udahlah, saya nggak mau latihan hari ini, saya nggak mau latihan minggu ini, saya nggak mau latihan minggu depan, sampai lama-lama nggak latihan, saudara-saudara. Kenapa? Bosen, sudah 5 tahun paduan suara. Bisa juga orang jadi bosen loh. Yang kedua, kesulitan pelayanan yang lain, orang lain. Ya saudara-saudara, berhadapan dengan orang lain. Ya saudara-saudara misalnya gini ya, jadi guru sekolah minggu, berhadapan dengan anak. Ya ampun, ya anak yang satu ini ya, sudah berapa tahun di kelas saya, misalnya saudara-saudara ya, kayaknya saya nggak ada gunanya ngajar dia, berubah juga enggak, nakalnya tetap ada, saudara-saudara Tuhan. Lama-lama guru sekolah minggu juga jadi capek kan? Jadi saudara-saudara ada juga ya yang udahlah saya resign aja jadi guru sekolah minggu. Padahal ini guru sekolah minggu yang bagus. Tapi karena anaknya begitu ya, waduh, enggak lah ya, saya nggak mau jadi guru sekolah minggu lah. Yang terakhir, challenge, tantangan, saudara-saudara Tuhan ya, tantangan. Ya saudara-saudara melayani pasti ada tantangannya, kesulitan-kesulitannya. Tak kesulitan dari dalam, tak kesulitan dari luar ya, tantangannya banyak. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ulangi ya, seberapapun bertalenta kita tidak menjamin pelayanan kita akan mudah. Maka kalau saudara-saudara ingin melayani dengan baik, saudara harus punya ketekunan. Saudara harus punya ketekunan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara tidak boleh berpangku tangan, tutup mata, lipat tangan di gereja, nggak bisa. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara harus melayani, saudara harus turun tangan. Ya, saudara harus turun tangan, saudara harus periksa, Tuhan, apa yang kau mau lakukan melalui saya? Lakukan dengan tekun. Bagaimana Pak kalau saya belum tahu karunia saya? Saudara kasih oleh Tuhan, Donald Whitney mengatakan, salah satu cara yang efektif untuk menemukan karunia saudara, pelayanan. Jadi saudara-saudara, kita harus melayani dengan karunia kita, tapi jangan salah saudara-saudara, nggak perlu tunggu tahu karunia saudara baru pelayanan. Seringkali sambil pelayanan kita temukan karunia kita. Justru banyak orang saudara-saudara ya, karena nggak pelayanan malah nggak ketemu karunianya, malah dia seperti merasa nggak bisa apa-apa. Kenapa merasa nggak bisa apa-apa? Pernah pelayanan? Enggak. Loh kenapa nggak pelayanan? Karena saya merasa nggak bisa apa-apa. Kayak lingkaran setan jadinya. Kenapa nggak pelayanan? Saya merasa nggak bisa apa-apa. Kenapa nggak bisa merasa apa-apa? Karena saya nggak pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita langsung tahu karunia kita. Tapi kalau saudara-saudara bisa pelayanan, masuk dulu dalam pelayanan. Sambil pelayanan, saudara akan ketemu apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara-saudara ya, kita orang Kristen nggak boleh hidup terisolasi kan. Kita nggak boleh sendiri gitu ya, tidak ada gereja. Ya di dalam gereja kita belajar untuk menemukan our spiritual gift. Dan saudara akan mengerti, tidak ada orang yang Tuhan selamatkan untuk tidak berguna. Saya ulangi saudara-saudara ya. Tidak ada orang yang Tuhan selamatkan untuk tidak berguna. Oke. Saudara-saudara, tidak ada orang yang Tuhan ciptakan untuk tidak berguna. Apalagi orang yang sudah Tuhan selamatkan. Tidak ada orang yang Tuhan ciptakan untuk tidak berguna. Apalagi yang Tuhan sudah selamatkan. Tidak ada orang yang Tuhan selamatkan untuk tidak berguna. Maka mulai hari ini, saudara berdoalah, Tuhan saya mau berguna. Ya, saudara-saudara saya mau berguna. Kemarin di P3RI, saudara-saudara Tuhan, kita bahas mengenai financial freedom ya, saudara-saudara ya. Orang-orang yang ingin memiliki passive income supaya bisa bebas. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa bebas karena tidak punya passive income. Lalu saya bilang sama pemuda dan profesional yang hadir kemarin, saudara-saudara, lebih baik hidup berguna walau tidak bebas daripada hidup bebas tapi tidak berguna.
Oh saya bebas Pak, punya uang banyak, bisa jalan-jalan. Mau jalan ke gunung bisa, ke lembah bisa, ke laut bisa. Pokoknya kapan saya mau jalan, saya jalan. Oh saudara-saudara Tuhan, masalahnya hidupmu berguna nggak? Saudara-saudara, kalau saudara merasa hari ini tidak financial freedom, saudara-saudara Tuhan, karena terikat jam kantor, saudara-saudara, itu nggak masalah. Masalahnya adalah hidup saudara berguna nggak? Lebih baik hidup berguna walau tidak bebas daripada hidup bebas tapi tidak berguna. Apakah hidup kita berguna? Mari kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami berdoa supaya kami memiliki hati untuk melayani. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Karena tidak ada orang yang Tuhan selamatkan untuk tidak berguna. Kami berdoa supaya kami tidak lagi berpangku tangan di dalam gereja. Kami mau menggunakan talenta, karunia yang Tuhan berikan supaya kami bisa mempermuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.